jadi ada tren yang menarik. Kalau sebelum masa pandemi ya banyak anak muda yang rela bahkan mengurangi makanan pokoknya, yang penting bisa rekreasi, bahkan dengan berutang. Nah untuk saat ini mungkin agak berubah menjadi frugal living ya, di mana mereka yang esensial, barang-barang yang memang esensial, yang memang kita butuhkan baru dibeli. Tapi barang-barang yang sifatnya sekunder, hanya untuk pamer, atau barang tersier, ya, itu bisa kemudian ditahan dulu. Atau bisa ditabung kalau memang ingin dibeli, dibandingkan untuk berutang. Jadi kalau utang pun juga usahakan utang yang sifatnya produktif, bukan utang yang sifatnya adalah utang konsumtif. Yang berikutnya lagi adalah harus cari pendapatan-pendapatan sampingan, ya termasuk dari tadi investasi, dari investasi yang cukup beragam, mana yang imbal hasilnya masih bagus, resikonya sesuai dengan kita, itu salah satu cara untuk melindungi aset dari tergerus. Jadi nggak bisa sekarang ini mengandalkan satu sumber dari pendapatan. Jadi kalau anak muda nih ya, paginya dia bekerja atau bikin wirausaha misalnya, malamnya dia bisa luangkan waktu untuk berinvestasi, beli emas digital, reksadana, surat utang pemerintah. Itu cara-cara kreatif itu harus dilakukan. Dan berikutnya adalah punya dana darurat. Jadi dana darurat itu begitu terima gaji, begitu terima pendapatan, kalau dia wirausaha, itu langsung sebagian dimasukkan ke rekening terpisah, nggak boleh diutak-atik kecuali ada emergency, ya misalnya sakit mendadak, butuh biaya yang cukup besar, itu baru dikeluarkan dari dana darurat. Atau lagi di PHK, sambil menunggu rekrutmen tenaga kerja yang baru, uangnya bisa digunakan dulu untuk bertahan hidup. Yang penting disiplin ya, 10-20% tergantung. Kalau kita melihat misalnya, situasi ke depan agak gelap nih, maka dana daruratnya mumpung sekarang masih ada pendapatan bisa dipakai 20%. Waktu yang paling tepat untuk melihat survei pasar. Jadi ada siklus bisnis yang cukup unik. Jadi ketika terjadi resesi misalnya, pakaian jadi itu akan turun penjualannya. Tapi ketika terjadi resesi, yang namanya skincare, perawatan tubuh, ya lipstick, make up, kosmetik, itu justru bertahan. Dan ini bukan hanya kejadian di Indonesia, tapi juga terjadi juga di negara-negara lainnya. Nah itu kita harus bisa membaca pasar. Sebenarnya calon konsumen butuh produk seperti apa, harganya berapa, cara promosi penawarannya seperti apa. Nah itu. Kemudian yang kedua, memang tidak bisa menjual produk sekarang hanya produknya, bukan hanya bersaing dalam kualitas, tapi yang lebih penting adalah storytelling-nya. Jadi orang itu akan tersentuh misalnya beli barang, tapi sebagian disumbangkan untuk anak yatim. Itu jadi ada nilai-nilai sosial dan nilai lingkungan juga sekarang menjadi tren. Ya, jadi sisihkan 100 rupiah misalnya untuk menanam pohon dari hasil keuntungan. Itu cara-cara promosi yang kemudian orang akan menganggapnya, oke ini resesi, mungkin harga barangnya masih sedikit lebih tinggi, tetapi saya akan tetap beli karena ada value sosial atau lingkungan.